Jumpa lagi di channel kami. Kali ini kami akan mereview sebuah drama Korea lagi yang berjudul Two Weeks. Drama ini sebetulnya udah lama ya Tom. Ini rilis tanggal 7 Agustus 2013. Dan film ini itu bergenre action, adventure, juga ada romance dan family. Ya. Drama ini totalnya ada 16 episode, ya, dan diperankan oleh berbagai macam aktor dan aktris Korea yang terkenal. Di antaranya ada Lee Jong Gi, itu memerankan sebagai Jang Tae-san. Kemudian ada Park Ha-sun yang memerankan sebagai Seo In-ye. Kemudian ada Lee Chae-mi memerankan sebagai Seo Seo-jin. Kemudian ada Kim So-yoon yang memerankan sebagai Park Se-kyung, dan ada Ryu So-young yang memerankan sebagai Im Seung-woo, dan Kim Hye-ok memerankan sebagai Jo Seo-bae, dan ada Jo Min-ki yang memerankan sebagai Moon In-suk. Oke, drama Two Weeks ini mengapa kita bahas? Karena kita tertarik ya Ton ya. Drama ini itu menceritakan seorang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan putrinya sedang sakit kanker leukemia, ya kan. Jadi ini perjuangan ayah ini sangat besar ya, sangat dipenuhi dengan intrik-intrik dari penjahat utamanya, itu sangat menegangkan ya. Dari episode 1 sampai episode 16 itu penuh dengan action ya. Oke, tanpa panjang lebar kita akan bahas dan mereview tentang drama Two Weeks ini. Oke, jadi drama ini Ton itu bermula ketika Jang Tae-san ya, yang merupakan tokoh utama, itu kan dia bekerja di toko pegadaian. Iya, pegadaian ya. Iya. Dan dia itu bertemu dengan seorang perempuan yang sangat menyukai Jang Tae-san. Iya, itu sudah kayak ini ya, klien tetapnya pegadaian ini ya. Betul, sering langganan di situ. Nah, satu hari ini cewek ini menggadaikan sebuah kamera kepada Jang Tae-san kan. Tapi Jang Tae-san itu nggak tahu bahwa kamera itu ternyata ada rekaman video yang dimana merekam antara percakapan Jo Seo-hye dan Moon Il-suk tentang kejahatan yang telah mereka lakukan. Pada saat si wanita itu ngasih kamera itu kan juga pada saat si Jang Tae-san ditelepon ya untuk segera datang ke rumah sakit. Iya, karena kebetulan anaknya Jang Tae-san itu yaitu Seo-jin itu terkena kanker leukemia. Iya, leukemia. Nah, lalu ya akhirnya kan Jang Tae-san buru-buru ke rumah sakit gitu kan. Nah, tragedi ini dimulai ketika suatu saat Jang Tae-san ini datang di sebuah rumah, ya kan? Dimana saat dia datang itu dia mendapatkan gadis yang suka berlangganan di pegadaiannya itu Tiba-tiba tewas ya. Tiba-tiba itu telah tewas, tertusuk dan berdarah banyak lah istilahnya. Dan Jang Tae-san pun terkejut kan. Dan saat itu juga dia dipukul dari belakang oleh seorang penjahat, kemudian dia pingsan. Ketika dia bangun, dia sudah posisinya ada di sebelah mayat si perempuan itu. Iya, jadi seakan-akan nanti waktu polisi datang, diduganya si Jang Tae-san inilah yang membunuhnya. Dan ketika Jang Tae-san itu bangun kan polisi langsung datang tuh. Iya, langsung datang. Dan langsung menangkap Jang Tae-san. Padahal Jang Tae-san itu kan tidak melakukan apa-apa, kan dia dijebak. Iya, dia dijebak. Padahal pelaku sesungguhnya itu kan Moon Il-suk kan ya, yang membunuh si perempuan tersebut. Lalu Jang Tae-san ditangkap polisi dan diinterogasi di sana. Dan penjelasan Jang Tae-san di kantor polisi itu kan nggak diterima oleh polisi kan ya. Iya, soalnya kalau nggak salah si polisi ini juga bawahannya ya kalau nggak salah ya. Iya, ada bawahannya dari Moon Il-suk ini kan. Iya. Kan. Dan sampai di sana semua barang bukti sudah mengarah ke Jang Tae-san, ya kan. Iya, sampai juga atas bosnya di pegadaian itu kan juga memberikan keterangan palsu ya. Iya, itu lebih praktis lagi ya. Jadi semua mengarah kejahatannya sudah Jang Tae-san, ya kan. Jika menghitamkan istilahnya. Sedangkan si Jang Tae-san ini waktu dia kan ditangkap polisi dimasukkan penjara ya, dia kan berusaha untuk dibunuh kan. Iya, betul. Mau dibunuh oleh narapidana lain kan, yang sudah dibayar.
Jadi itu wah gila gitu kan, sampai segitu banget untuk membunuh Jang Tae-san gitu kan. Lalu pada satu saat Jang Tae-san ini dibawa ke pengadilan menggunakan mobil polisi, ada kecelakaan dan disitulah Jang Tae-san melarikan diri kan ya. Iya. Karena dia berpikiran bahwa kalau dia ditangkap polisi, dia tidak bisa menyelamatkan putrinya lagi di rumah sakit. Iya, soalnya kan dia waktu setelah menerima hasil tes, Iya. dia kan membutuhkan waktu 2 minggu ya, kan dramanya kan 2 weeks. Iya, Nah, 14 hari. jadi dia membutuhkan waktu 2 minggu itu supaya si putrinya ini nantinya siap untuk menerima donor susu tulang belakang dari Jang Tae-san ini. Betul. Nah, jadi Jang Tae-san tuh nasibnya agak tragis ya. Iya. Satu sisi dia ditetapkan sebagai tersangka, satu sisi juga harus menyelamatkan putrinya. Iya, jadi dia selain harus membersihkan nama baiknya, dia juga harus menjaga tubuhnya supaya tubuhnya bisa digunakan untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya ke putrinya. Iya, dia nggak boleh terinfeksi, Iya. nggak boleh kecelakaan segala macam lah. Yang menyebabkan tubuhnya itu ada virus atau bakteri lah istilahnya, harus steril kan. Iya, steril kan. Nah, setelah ketika kecelakaan itu terjadi, Jang Tae-san kan kabur, gitu kan ya. Kemudian kan dia dikejar oleh polisi. Tidak hanya polisi, guys, yang mengejar Jang Tae-san ini kan, ternyata ada juga pembunuh bayaran yang diperintahkan oleh Mon Il-suk Untuk membunuh Jang Iya, Tae-san. karena kan dia waktu di penjara itu gagal ya untuk membunuh Jang Tae-san. Betul. Makanya dia nyuruh pembunuh bayaran itu untuk misalnya mengikuti lah Jang Tae-san kemana gitu kan. Iya, betul. Dan disitulah telah dimulai kan petualangan Jang Tae-san banyak aksi laga. Iya, dia kan dikejar-kejar oleh polisi dan penjahat itu kan. Jadi di saat pelariannya itu Tom, dia juga banyak membantu masyarakat yang ditemuinya. Iya, kan dia kan istilahnya sebagai buronan ya. Iya, dia kan pakai borgol tuh saat dia kabur. Itu naik sepeda motor, jadi dia kan tangan satu gini kan. Sampai dia kan sembunyi di gudang itu nyalahin mesin gergaji buat masang borgolnya ini kan. Iya, itu luar biasa lah. Makanya dia kan menutupi tangannya kan dengan kain supaya nggak kelihatan dia yang diincar gitu kan. Dan ketika itu juga Mon Il-suk itu kan yang pelaku pembunuhan itu kan ternyata juga ada pimpinannya juga Ton. Dia itu adalah Kyo So-hee. Nah ini dia sebagai ini ya aktivis otaknya ya. Iya, dia sebagai aktivis di Korea Selatan dan dia itu kan otak dari semua kejahatannya dia. Iya. Dan dia tuh kalau di depan pers itu perempuan ini tuh wah itu actingnya luar biasa kan. Berlagak dia itu tidak bersalah, berlagak dia itu peduli terhadap masyarakat. Padahal dia itu menyimpan rahasia yang buruk gitu. Jadi Kyo So-hee ini memerintahkan Mon Il-suk untuk segera membunuh si Jang Tae-san ini kan. Sampai dapat lah istilahnya, tapi ya tadi Jang Tae-san dengan lincahnya dia kabur ke sana ke sini selama 2 minggu itu perlu jadi jempol lah ya. Iya, dia juga sempat ketembak ya. Pernah ketembak juga dia. Tapi ya untungnya kan dia diselamatkan seseorang dan diobati luka itu sembuh dan menghindari dia untuk tidak infeksi ya. Dan satu saat juga perempuan yang telah dibunuh oleh Mon Il-suk itu kan juga punya teman dekat, yaitu siapa namanya? Si jaksa itu ya? Iya, Park Jae-kyung. Ya kan, dia penasaran kok temennya ini yang perempuan meninggal. Dia berpikiran kan Jang Tae-san yang melakukannya kan, tapi kan setelah dia menyelidiki ternyata kan bukan. Dia tahu bahwa pembunuhnya itu adalah Mon Il-suk. Jadi teman-teman, jadi ceritanya itu awalnya itu si jaksa ini Park Jae-kyung itu menyuruh teman dekat si cewek ini untuk mendekati Mon Il-suk dan merekam pembicaraan antara Mon Il-suk dan Kyo So-hee. Tapi itu ketahuan dan rekaman kameranya itu diserahkan oleh Jang Tae-san, sehingga Jang Tae-san ini dikejar-kejar kan. Iya. Ya itu. Kemudian ibu dari Seo-jin atau dalam tanda kutip itu mantan pacarnya si Jang Tae-san, Seo In-hye itu terus mencari keberadaan Jang Tae-san kan. Karena kan dia satu sisi takutan bagi seorang ibu kalau Jang Tae-san kenapa-kenapa kan otomatis anaknya juga akan meninggal juga karena kanker leukemia itu kan, sehingga dia khawatir.
Dan untungnya di samping Seo In Hye itu ada juga detektif, pacarnya yaitu ya? pacarnya Seo In Hye ini, yaitu Sing Woo. Dia juga ngejar Jang Tae-san kan, tapi awalnya Sing Woo itu nggak tahu bahwa Jang Tae-san itu adalah ayah biologis dari Seo Jin. Dan dia juga yang menembak Dan Tae-san. iya, dia juga yang menembak Tae-san, sehingga yang menyebabkan Seo In Hye itu marah gitu. Kok kamu menembak Jang Tae-san padahal dia adalah yang menyelamatkan nanti Seo Jin gitu kan. Nah, itu menariknya di situ. Tapi pada akhirnya ya Ton, di akhir-akhir film ini Jang Tae-san pada hari yang ke-14, hari-hari 2 minggu ya? iya, hari terakhir dia datang ke rumah sakit. Dia dalam kondisi yang dapat dikatakan ya padanya lah ya, mendonorkan sum tulang belakangnya kepada anaknya itu Soji yang membutuhkan sum tulang belakang, sehingga pada saat itu Soji dapat terselamatkan, ya kan. Jadi ya saya bilang drama ini layak, ya sedih dan layak untuk ditonton lah ya. Drama ini juga banyak memberikan kita banyak nilai juga, bahwa seorang ayah itu tidak kenal lelah untuk mencoba menyelamatkan anaknya, ya kan. Dia rela berkorban mati-matian untuk menyelamatkan anaknya. Meskipun masa lalu si Tae-san ini juga kelam ya sebenarnya. Iya, mantan gangster juga. Tapi ya namanya orang itu dari luarnya seperti itu, tapi dari dalam hatinya dia sangat peduli pada jiwa yang baik. Iya. Jadi kita tidak boleh menilai orang itu dari luarnya aja, tapi juga harus melihat dari dalamnya sendiri, gitu kan. Jadi drama ini pokoknya memberikan banyak nilai-nilai positif yang dapat kita ambil, sehingga layaklah untuk kita melihat teman-teman sekalian. Oke, kami rasa sekian dulu tentang video kali ini. Kalau saya beri nilai dari 1 sampai 10, mungkin film ini dapat saya beri nilai 8. Kalau kamu berapa? Ya sama lah 8 juga. Jadi layak untuk ditonton oleh kalian semua, guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jika teman-teman punya saran atau masukan komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.